لوالدكم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأبد كل ما. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ilman yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid dinina wa 'allimna al-kitaba wa ta'wila rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Maka anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum dimulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, ingin mengabsen kehadiran kalian semua. Ahmad Bayhaqi, Ahmad Bukhari, Ahmad Jidan, ada? Ahmad Jailani, ada? Ahmad Qurtubi, ada? Baik, semuanya hadir semuanya. Baik anak-anakku sekalian, di dalam pelajaran ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Hudan linnas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk obat dan sebagai petunjuk. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita mengikuti apa yang dikandung kandungan isi Al-Qur'an, maka hidup kita akan menjadi senang. Karena Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, bahkan pedoman umat manusia, khususnya orang yang beragama Islam. Dengan kita mengikuti ajaran yang disampaikan isi dalam Al-Quran dan firman Allah yang diwahyukan oleh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan wahyu oleh malaikat Jibril, itu adalah suatu kebenaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu ada suatu perkataan Nabi. Jadi ada firman Allah, itu namanya Al-Qur'anul Karim. Ada hadis, yang mana hadis ini harus bersandaran dengan Al-Qur'an. Hadis ini harus bersandaran juga kepada maqalah ulama, fuqaha, fuqara dan lain sebagainya. Ini harus dikaitkan kepada Al-Qur'an, yang mana hadis ini adalah perkataan Nabi, ya, perkataan Nabi sebagaimana yang telah dimaktub oleh para alim ulama dan sebagainya, khususnya bagi ulama-ulama yang ahli tafsir dan yang ahli hadis. Dengan banyaknya hadis Rasulullah dan firman Allah, maka dijadikan satu padulah antara Al-Quran
dan al-hadis. Makanya kedudukan Al-Quran dan hadis itu sangat tinggi. Tidak ada kitab, bahkan perkataan atau kalimat-kalimat yang lebih tinggi melainkan Al-Quran dan hadis. Karena keduanya itu adalah untuk memberikan kepada kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik pada zaman sebelumnya sampai zaman sekarang ini. Anak-anakku sekalian, maka dari itu Bapak menyimpulkan pada kesempatan pelajaran hari ini, jangan lepas kita sehari itu tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak belajar bagaimana tata caranya membaca Al-Quran. Bagaimana kita tidak belajar, jangan sampai kita tidak belajar tentang hadis. Karena dengan kita mengetahui isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan isi kandungan hadis-hadis, maka kita akan diselamatkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan junjung tinggilah Al-Quran dan hadis, karena itu pedoman kita selama hidup, ketika kita hidup di dunia yang fana ini, yang akan musnah ini. Anak-anakku sekalian, maka dari itu selesailah pelajaran pada kesempatan hari ini. Maka dari itu Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah sudah dimengerti tentang Al-Quran dan hadis ini? Sudah, alhamdulillah sudah. Maka dari itu kita tutup, karena sudah mengerti semua tentang hadis dan Al-Quran ini materi Bapak, maka Bapak akan tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.